精通3品驱毒原文。7号，让你费心了。魏可是什么都没说呢，品原文也敢称大事，正好我们也要拜访魏将军。把公子的上衣脱下。魔毒只是过程，上魔毒就会再度爆发，只是一道压毒纹。那赶快把它们炼化掉。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Yuanzhu episode ke-14. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Yuan bersama dengan Yowie dan juga Yao Yao telah memulai perjalanan mereka untuk pergi ke Kabupaten Changlan, yaitu untuk menemui keluarga Wei, meminta bantuan kepada keluarga Wei. Dan perjalanan mereka menuju ke Kabupaten Changlan dengan ditemani oleh pelatihan mereka berdua, yaitu pelatihan Yuan dan juga pelatihannya Yowie. Yuan akan melatih teknik dari tulisan kera emas, sedangkan Yowie akan mempelajari teknik pemberian dari Yuan yang dalam pembelajaran itu Yowie telah mendapatkan perkembangan begitu pesat sampai pada akhirnya ia telah menerobos karena dari Chi Nutrition, dan juga ia mendapatkan teknik pelengkap dari Yuan dan juga Yao Yao. Dan singkat cerita mereka pun pada akhirnya telah sampai di tempat dari keluarga Wei, tetapi sebelum itu mereka akan menunggu di barak karena mereka semua dilarang untuk memasuki kota karena para pasukan mereka yang sangat banyak, dan di barak itu mereka sempat membuat keributan dengan Chi Hao, yang pada akhirnya Yuan bisa menghentikan hal tersebut, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan di barak sebelumnya, yang sekarang terlihat para pasukan masih bertarung satu sama lain sebagai perayaan malam hari ini. Dan di saat itu juga Wei Qingping meminta maaf kepada Yuan karena sebelumnya telah merendahkan Yuan Yuan menjawab dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut, dan di sana juga adanya Chi Hao yang juga memberikan pujian kepada Yuan dengan mengatakan pantas saja Diku tidak bisa berhadapan melawanmu karena ternyata kekuatanmu yang begitu besar. Yuan merespon perkataannya Chi Hao dengan mengatakan hal itu berkat dari teknik Xuan Mangshu milik keluarga Qi yang tak sengaja ia dapatkan. Chi Hao pun mengatakan bahwasanya teknik Xuan Mangshu itu merupakan teknik yang sangat berharga dari keluarga Qi-nya. Jadinya Chi Hao meminta kepada Yuan untuk menghargainya. 不要坏了我苍兰郡的规矩。那就希望不会再有人。小兵的病情又恶化了。 Yuan menjawab dirinya tidak mencuri teknik tersebut, melainkan ia mendapatkannya di tengah jalan. Hal itu pun membuat Chi Hao merasa kesal karena seakan Yuan mengatakan teknik Xuan Mangshu itu telah dipungut oleh Yuan Wei Qingping pun memperingatkan kepada mereka berdua jika mereka berdua memiliki masalah pribadi, mohon untuk tidak melampiaskannya di wilayah Kabupaten Changlan, karena Kabupaten Changlan tidak mau adanya keributan dari dua pihak kekaisaran. Tetapi di saat itu bawahannya Chi Hao memberikan laporan kepada Chi Hao bahwasanya sekarang Kaisar Changlan telah membutuhkan bantuan mereka karena sekarang Wei Bin telah berada di kondisi yang sangat sekarat dan mereka membutuhkan bantuan medis segera. Chi Hao pun mengatakan kepada Wei Qingping bahwasanya ia akan memberikan bantuan kepada Xiao Bin dengan dirinya akan pergi ke keluarganya untuk mendatangkan seorang ahli run yang hebat. Singkat cerita, Chi Hao pun telah mendatangkan seorang master run yang bernama Master Ying, orang yang sebelumnya juga telah diperintahkan oleh ayahnya Chi Hao. Master Ying pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang master run tingkatan ketiga. Melihat hal ini pun membuat Wei Qingping merasa begitu senang karena dengan seperti ini maka kemungkinan adiknya bisa terselamatkan. Yuan yang melihat ini baru tahu jika keluarga Qi memiliki seorang master run. Kemudian pun Wei Qingping mengatakan kepada Yuan bahwasanya mereka kemungkinan akan pergi ke Kabupaten Changlan untuk mengobati adiknya yaitu Wei Bin. Jika Yuan merasa sudah lelah, maka Yuan diperbolehkan untuk beristirahat sementara mereka akan pergi ke Kabupaten Changlan. 精通3品驱毒原文。7号，让你费心了。魏可是什么都没说呢，品原文也敢称大事，
正好我们也要拜访魏将军。 Tetapi Yuan Er menjawab bahwasanya ia akan ikut bersama mereka karena ia perlu berbicara kepada Jenderal Changlan. Dan juga Yuan Er memberitahu bahwasanya ia ini merupakan seorang maserun juga. Mana tahu jika membutuhkan bantuan dirinya, maka ia akan bersedia untuk membantu. Wei Jinping memperbolehkan kepada Yuan Er untuk ikut, lalu mereka pun pergi dari sana. Di saat itu Lu Tiansan merasakan rasa khawatirnya karena ia khawatir bahwasanya Pangeran Qi kemungkinan bisa mengambil harti dari sang Jenderal Changlan. Tetapi Yuan Er masih bisa berpikir positif dengan berpikir belum tentu Master Yi yang dibawa oleh Kekaisaran Qi bisa membantu Kekaisaran Changlan. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di tempat dari Jenderal Wei, yang di sini Yuan Er langsung memberikan salamnya kepada Jenderal Changlan dengan mengatakan bahwasanya ia datang ke sini atas perintah dari ayahnya yang ingin mengucapkan salam. Tetapi Jenderal Changlan tampak tidak begitu senang karena ia juga sudah pernah merasa kecewa kepada Kekaisaran Zhou mereka. Dan di sini Jenderal Changlan justru memberikan hormat kepada Qi Hao karena Qi Hao yang telah membawakan seorang Master Ying, orang yang akan mencoba untuk menyelamatkan putranya dari racun yang telah berada di tubuhnya. Master Ying juga memberitahu bahwasanya ia datang ke sini atas perintah dari Kekaisaran Qi. Kedatangannya adalah untuk mengikuti aturan dari Kekaisaran Qi. Maka jika Jenderal Changlan berterima kasih, seharusnya berterima kasih kepada Qi Hao. Jenderal Changlan pun berterima kasih kepada Qi Hao kembali dan ia berjanji jika putranya dapat disembuhkan, maka hubungan baik antara Kekaisaran Qi dan juga Kabupaten Changlan mungkin bisa terbentuk. Hal ini pun membuat Qi Hao merasa begitu senang karena ia bisa memenangkan pertaruhan ini dengan Yuan Er. Master Ying menyarankan kepada Jenderal Changlan untuk segera melakukan penyembuhan kepada putranya. Dan di saat itu Yuan Er meminta izin kepada Jenderal Changlan untuk diperbolehkan dirinya juga ikut dalam penyembuhan ini karena dirinya juga merupakan seorang maserun. Yuan Er bersama lainnya pun diperbolehkan untuk ikut, dan setelah mereka masuk ke dalam kamarnya dari Wei Bin, mereka langsung mencium aroma busuk seperti mayat di kamarnya Wei Bin, yang sekarang kondisinya Wei Bin sangat begitu parah. Dan di sini Yuan Er yang melihat ini pun teringat bahwasanya racun ini seperti milik dirinya dulu. Karena Yuan Er juga pernah mengalami racun, yang hal ini pun mengingatkan Yuan Er dengan dirinya dulu. Master Yin yang melihat ini pun sudah menyadari bahwasanya tubuhnya Wei Bin sekarang sudah mengalami racun yang begitu parah. Ia pun mencoba untuk langsung melakukan penyembuhan ini dengan mengukirkan sebuah rune di atas tubuhnya dari Wei Bin yang seketika membuat Wei Bin pun kesakitan. Yang di sini Yuan Er dan juga Yao Yao untuk sementara waktu mereka mengawasi saja, dan Yao Yao juga mengetahui semua simbol yang digunakan oleh Master Ying karena kemampuan Yao Yao dalam mengukirkan sebuah rune lebih hebat dari Master Ying ini. 把公子的上衣脱下。魔毒，这是过程。 Kemudian pun Master Ying memulai proses penghilangan racun tersebut, yang setelah proses itu usai, tubuhnya dari Wei Bin tiba-tiba saja telah pulih kembali, yang hal ini pun membuat Jenderal Changlan dan juga Jinping sangat senang karena akhirnya adik mereka bisa disembuhkan. Tetapi di saat itu Yao Yao tiba-tiba saja mengatakan kepada mereka semua bahwasanya sekarang Wei Bin masih belum disembuhkan, yang dimana sebelumnya Master Ying ternyata tidak menyembuhkan racun di tubuhnya dari Shobin, melainkan memindahkan racun itu ke titik yang lebih kecil yang membuat racun itu tidak bisa dideteksi, tetapi sebenarnya masih ada di tubuhnya dari Shobin. Mendengar hal itu membuat Master Ying marah kepada Yao Yao karena Yao Yao telah memfitnah dirinya. Qi Hao juga marah kepada Yao Yao karena menganggap bahwasanya Kekaisaran Zhou serta Yao Yao tidak menghormati Kekaisaran Qi dan juga Master Ying yang telah mencoba untuk menyembuhkan tuan muda Wei Bin. Jenderal Changlan juga kesal kepada Yao Yao karena Yao Yao yang tidak sopan kepada mereka, menganggap bahwasanya tindakan dari Master Ying telah sia-sia. Tetapi Yao Yao tetap berada di pendiriannya, mengatakan bahwasanya Master Ying telah menipu mereka. Mendengar hal itu pun membuat Jenderal Changlan, Master Ying dan juga Qi Hao merasa kesal kepada Yao Yao. Tetapi Yuan Er mengatakan bahwasanya ia percaya dengan perkataan Yao Yao. Jika Yao Yao dianggap mengimbul, maka dirinya bersedia untuk bertanggung jawab atas perkataan Yao Yao sebelumnya, bahkan mendapatkan hukuman dari Kabupaten Changlan.
Yuan. Tetapi sebelum itu Yuan meminta kepada mereka untuk percaya dengan perkataan Yao Yao. Karena keberanian dari Yuan mereka pun percaya dengan perkataan Yuan dan di sini mereka mau untuk melakukan sebuah tes kepada tubuh dari Wei Bin, melihat apakah racun itu beneran hilang ataupun belum. Dan biar di sini Yuan dan juga Yao Yao tidak dianggap curang, di sini Yao Yao menyuruh kepada Jenderal Changlan untuk melakukan pengetesan sendiri, yaitu menggunakan jarum menusukkan ke bagian inti yang digunakan oleh Master Ying untuk menyembunyikan racun tersebut. Jenderal Changlan menyetujui hal itu. Ia mengikuti perkataan Yao Yao dan ia pun menusukkan sebuah jarum di bagian titik yang telah ditunjuk oleh Yao Yao, yang seketika benar saja racun itu masih berada di tubuhnya dari Wei Bin. Hal ini pun membuat Jenderal Changlan begitu marah kepada Master Ying karena Master Ying yang telah menipu mereka. Master Ying tidak bisa memberikan penjelasan apa-apa dan ia panik. Ia pun segera lari dari sana, tetapi langsung dihajar oleh Chi Hao, yang bahkan sampai membuat Master Ying kehilangan nyawanya. Yang alasan Chi Hao melakukan ini agar Master Ying ini tidak berbicara aneh-aneh di depan mereka, yang nantinya malah akan merepotkan kekaisaran Qi mereka. 障魔毒就会再度爆发，只是一道压毒文。那赶快把它们炼化掉。 Setelah itu pun kekaisaran Qi diminta untuk kembali ke dalam camp, yang sekarang pun tersisa Yuan dan juga Yao Yao. Yao Yao memberitahu kepada mereka bahwasanya Wei Bin masih bisa diselamatkan dan Yuan bisa melakukan hal tersebut. Yuan pun sangat bingung padahal dirinya tidak tahu bagaimana cara hal itu, tetapi Yao Yao mengatakan bahwasanya Yuan memiliki cara namun membutuhkan beberapa bahan, yang dimana Yuan langsung mengatakan beberapa bahan itu yaitu Fire Spirit Spike dan juga Royal Fruit Hero. Dan di sini mereka akan memberikan waktu kepada kekaisaran Wei untuk bisa menyembuhkan dari sang tuan muda ini adalah kisaran 10 hari. Jenderal Changlan tidak keberatan dengan hal itu. Ia pun dengan segera memerintahkan kepada para bawahannya untuk mengumpulkan bahan-bahan tersebut. Yang setelah itu pun Yuan dan juga Yao Yao kembali ke kamar mereka, dan Yuan pun bertanya kepada Yao Yao kenapa Yao Yao malah membuat masalah ini ditaruh kepada dirinya. Bukankah Yao Yao bisa melakukan penyembuhan itu sendiri dengan kekuatannya? Yao Yao membenarkan hal itu, tetapi dirinya tidak melakukan hal tersebut karena ia masih sakit hati dengan perkataan dari Jenderal Wei sebelumnya mengenai dirinya. Jadi Yao Yao tidak mau dan ia lebih baik memutuskan penyembuhan ini dilakukan oleh Yuan saja, tetapi nantinya Yao Yao akan membantu Yuan untuk melakukan penyembuhan tersebut. Jadi tenang saja, mereka semua akan bisa mendapatkan hati dari sang Jenderal Wei. Sedangkan di tempat dari keluarga Qi sekarang, terlihat sekarang penasehat dari kekaisaran Qi sedang menemui seseorang yang ternyata orang inilah yang telah memberikan racun kepada sang tuan muda Wei Bin. 合作条件，城主可以先替我，希望允许我全本王谈结盟一事。 Dan di sini kekaisaran Qi meminta bantuan kepada sang pembuat racun itu untuk menyembuhkan si Wei Bin agar di sini keluarga Qi bisa mendapatkan hati dari keluarga Wei. Dan setelah itu pun alur cerita dari serial Donghua Yuanzhu episode ke-14 bersambung. Dan mohon maaf sebelumnya jika kalian menonton alur cerita ini adanya sebuah suara musik-musik organ, itu karena di tempat Mimin ada organ. Jadi kalau sedikit berisik mohon maaf, dan Mimin harap suara organ itu tidak mengganggu cerita ini. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 精通3品驱毒原本。七号，让你费心了。对，可是什么都没说呢。平原文一个成大事，正好我们也要拜访魏将军。 把公子的上衣退下。魔毒，这是过程。障魔毒就会再度爆发，只是一道压毒文。那赶快把它们炼化掉。